Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Baik, pagi hari ini kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan, tema renungan pagi hari ini saya berikan judul Tetap di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, menarik sekali bahwa kita melihat ayat ini ada kaitannya bicara tetap di dalam Kristus dengan pengurapan daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat di ayat 18 di situ dijelaskan bahwa firman Tuhan mengingatkan kita ada di zaman akhir, di hari-hari terakhir, di mana firman Tuhan berkata bahwa dikatakan anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikris akan datang sekarang. Telah bangkit banyak antikris, itulah tandanya waktu-waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa firman Tuhan tadi dikatakan ya kita melihat kaitannya pengurapan Roh Kudus untuk kita tetap di dalam Kristus. Karena melihat di hari-hari terakhir ada satu tantangan, ada hal yang dihadapi oleh orang-orang percaya, di mana di sini ada orang-orang yang tadinya mereka di dalam Kristus, tetapi kemudian mereka meninggalkan Yesus. Tadinya mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi kemudian mereka tidak percaya kepada Kristus. Yang disebutkan di sini mereka adalah antikris. Dan firman Tuhan dengan jelas bagaimana di hari-hari terakhir ini akan terjadi. Di ayat yang ke-26 di situ firman Tuhan katakan semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah Bapak Ibu, tujuan penyesatan tidak lain adalah supaya apa? Kita tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Kita tidak lagi ada dalam iman kepercayaan kita di dalam Kristus. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini kita diingatkan sebagaimana firman Tuhan bahwa ada pengurapan yang kita telah terima. Pengurapan dari Roh Kudus ini adalah bagaimana firman Tuhan katakan di situ. Pengurapan yang kita terima tujuannya untuk apa? Mengajar kita tentang segala sesuatu. Mengajar kepada kita tentang kebenaran. Mengajar kepada kita tentang hal-hal yang dulu kita dengar. Bagaimana kita sudah percaya, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Untuk supaya kita tetap ada di dalam iman kita. Tetap ada dalam pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah ajarkan lewat firman-Nya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu hari-hari ini tidak mudah memang. Kita hidup di akhir zaman ini satu tantangan. Ada banyak hal yang kita hadapi. Terlebih kita lihat ada penyesatan yang tujuannya tidak lain untuk apa? Membuat kita goyah. Membuat kita tidak lagi di dalam Kristus. Tetapi kita bersyukur sekali lagi lewat pengurapan yang kita terima dari Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita untuk hidup saleh. Untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Untuk kita tetap hidup dalam iman kita di dalam Kristus. Sehingga apapun bentuk penyesatan itu tidak membuat kita goyah. Tetaplah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam iman kita di dalam Yesus. Apapun hari-hari ini. Dan kita percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Lewat pengurapan mengajar kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenarannya, untuk kita hidup saleh, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah iman kita teguh di dalam Kristus apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan satu pujian mengatakan seringkali kita dengar, bila kita minta juga hari-hari ini untuk di hari-hari yang terakhir ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Aku tidak mau jalan sendiri. Ketika kita percaya, waktu Roh Kudus memegang menuntun kehidupan kita, kita tidak akan mudah tersesat di dunia hari-hari terakhir ini. Tetapi kita boleh tetap di dalam iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan untuk kami tetap di dalam Kristus. Tapi kami akui Tuhan, ada banyak tantangan hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami.
Seringkali ada roh-roh yang ingin menyesatkan kami, membuat kami ragu. Bahkan mungkin ada banyak hal yang membuat kami, Tuhan, kehilangan iman kami, pengharapan kami di dalam Kristus. Tapi kami bersyukur pengurapan itu masih ada sampai hari ini. Roh Kudus-Mu tetap bekerja kepada setiap jemaat-Mu. Dan Roh-Mu terus mengajar setiap jemaat-Mu akan kebenaran, akan hal-hal yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka tersesat, jangan biarkan mereka jauh undur Tuhan. Tetapi kalau mungkin hari-hari ini ada umat-umat-Mu yang mulai undur, mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, mereka meninggalkan iman mereka, Roh Kudus tolong mereka. Tuhan tolong sadarkan mereka untuk kembali mengingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Untuk mereka tetap di dalam Kristus, karena kami percaya hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus, bukan di tempat yang lain. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau sampai hari ini jemaat-Mu tetap ada di dalam Engkau, jemaat-Mu tetap tinggal dalam iman mereka, karena kami percaya pengurapan juga terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Roh Kudus-Mu terus memenuhi, menuntun, bahkan Roh Kudus-Mu terus membawa mereka, mengajarkan mereka untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengurapan-Mu, dan Engkau selalu membaharui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.